Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini tak lupa saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menuju kehidupan di akhirat kelak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tema khutbah pada hari ini ialah istighfar dan taubat adalah kunci rezeki dan keberkahan dari Allah. Jamaah Jumat yang berbahagia, di antara hal yang menyibukkan hati kaum muslimin adalah mencari rezeki. Dan menurut pengamatan sebagian besar kaum muslimin memandang bahwa berpegang dengan Islam akan mengurangi rezeki mereka. Kemudian tidak hanya sebatas itu, bahkan lebih parah dan menyedihkan bahwa ada sejumlah orang yang masih mau menjaga sebagian kewajiban syariat Islam, tetapi mengira bahwa jika ingin mendapatkan kemudahan di bidang materi dan kemanfaatan ekonomi, hendaknya menutup mata dari hukum-hukum Islam, terutama yang berkenaan dengan hukum halal dan haram. Sebagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, ia berkata, yang artinya sesungguhnya doa yang sering diucapkan Nabi Muhammad SAW adalah, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Sahih Al-Bukhari, kitab Ad-Da'wat, bab qaul an-nabi Rabbana atina fid dunya hasanah, nomor 6389. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah dan Rasulnya tidak meninggalkan umat Islam
berusaha tanpa petunjuk dalam kegelapan dan keraguan dalam usaha mencari kehidupan. Tapi sebaliknya, sebab-sebab mendapat rezeki telah diatur dan dijelaskan. Sekiranya umat ini mau memahami dan menyadarinya, niscaya Allah akan memudahkan mencapai jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki dari setiap arah, serta akan dibukakan untuk keberkahan dari langit dan bumi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang berbagai sebab di atas dan meluruskan pemahaman yang salah dalam usaha mencari rezeki. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara sebab terpenting diturunkan rezeki adalah istighfar, memohon ampun dan taubat kepada Allah, sebagaimana firman Allah tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan padamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Yang dimaksud istighfar dan taubat di sini bukan hanya sekedar ucapan di lisan saja, tidak membekas dalam hati sama sekali, bahkan tidak berpengaruh dalam perbuatan anggota badan. Tetapi yang dimaksud oleh istighfar di sini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghaib dan Al-Asbani adalah meminta ampunan dengan disertai ucapan dan perbuatan dan bukan sekedar lisan semata. Sedangkan makna taubat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghaib Al-Asbahani adalah meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali doa yang telah dilakukan, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya, dan berusaha melakukan apa yang lebih baik sebagai ganti. Jika keempat hal itu telah dipenuhi, berarti syarat taubatnya telah sempurna. Begitu pula Imam An-Nawawi menjelaskan, para ulama berkata, bertaubat dari setiap dosa hukumnya adalah wajib. Jika maksiat dosa itu antara hamba dengan Allah dan tidak ada sangkut pautnya dengan hak manusia, maka syaratnya ada 3. Yang pertama, hendaknya ia harus menjauhi maksiat tersebut. Yang kedua, ia harus menyesali perbuatan maksiatnya. Ia harus berkeinginan untuk tidak mengulanginya lagi. Jika salah satu syarat hilang, maka taubatnya tidak sah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya surah Nur ayat 10 sampai 12 berkata, maknanya, jika kalian bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepadanya, niscaya Dia akan memperbanyak rezeki kalian. Dia akan menurunkan air hujan serta keberkahan dari langit, mengeluarkan untuk kalian berkah dari bumi, menumbuhkan tumbuhan, melimpahkan air susu, memperbanyak harta dan anak-anak untuk kalian, menjadikan kebun-kebun yang di dalamnya terdapat macam-macam buah-buahan untuk kalian, serta mengalirkan sungai di antara kebun-kebun untuk kalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian di ayat yang lain Allah yang menceritakan tentang seruan Hud kepada kaumnya agar beristighfar, yang artinya, dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat lebat atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan juga janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran surah Hud ayat 42. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi menggambarkan tentang 3 hasil yang dapat dipetik oleh orang yang memperbanyak istighfar. Salah satunya yaitu bahwa Allah yang Maha Esa, yang memiliki kekuatan, akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak pernah diharapkan serta tidak pernah terbesit dalam hati. Karena itu, kepada orang yang mengharapkan rezeki, hendaklah ia bersegera untuk memperbanyak istighfar,
baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dan hendaklah kita selalu waspada dari melakukan istighfar hanya sebatas dengan lisan tanpa perbuatan, sebab ia adalah pekerjaan para pendusta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal yati wazikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azima li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli zanbi fastaghfiruhu innahu wala ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kembali pada khutbah yang kedua ini, saya mengajarkan diri saya dan jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan sesungguhnya. Kemudian dari khutbah yang pertama tadi dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut, bahwasanya dengan istighfar dan taubat Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak. Allah akan menjadikan untuknya kebun yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Jadi dengan istighfar dan bertaubatlah, Allah akan memberikan pintu-pintu rezeki dan keberkahan baik dari langit maupun bumi. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam ta'lam wa na'udzu bika minan nar kullihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam. Allahumma a'niq riqabana minan nari wa awsi' lana rizqa fil halal wasrif anna wasqatal jinni wal insiya qayyumu wa minhum fi awdhanihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Iwarallah innallaha ya'muru bil
في العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.